Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 22 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab kuasa yang Engkau curahkan, ya Yesus, berasal daripadamu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaa. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Kuasa yang mengguncangkan dunia. Ayat inti terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Setelah pencurahan Roh Kudus, para murid yang dibalut dengan perlengkapan ilahi pergi sebagai saksi untuk menceritakan kisah menakjubkan tentang palungan dan salib. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati, tetapi mereka pergi dengan kebenaran. Setelah kematian Tuhan mereka menjadi kelompok yang tak berdaya, kecewa, dan putus asa, seperti domba tanpa gembala. Tetapi sekarang mereka pergi sebagai saksi kebenaran, tanpa senjata apapun selain firman dan Roh Allah, untuk mengalahkan segala penentangan. Karakter mereka diubahkan dan dipersatukan dalam ikatan kasih Kristen. Dari bibir mereka keluarlah kata-kata yang fasih dan penuh kuasa ilahi yang mengguncang dunia. Pasal ketiga, keempat, dan kelima dari kitab Kisah Para Rasul menceritakan tentang kesaksian mereka. Mereka yang telah menolak dan menyalibkan Sang Juru Selamat berharap akan mendapati murid-muridnya putus asa, patah semangat, dan siap menyangkal Tuhan mereka. Dengan takjub, mereka mendengar kesaksian yang jelas dan berani yang diberikan di bawah kuasa Roh Kudus. Perkataan dan perbuatan para murid mencerminkan perkataan dan perbuatan guru mereka, dan semua yang mendengar mereka berkata, mereka telah belajar tentang Yesus. Mereka berbicara seperti Dia berbicara, dan dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin menganggap diri mereka berwenang untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan diajarkan para rasul. Ketika mereka pergi memberitakan Yesus kemana-mana, orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus melakukan banyak hal yang tidak disetujui orang Yahudi. Ada bahaya bahwa gagasan dan doktrin para rabi akan dicemooh.
Yesus ini dimuliakan di atas para imam dan penguasa. Para rasul bahkan menyatakan bahwa Dia telah bangkit dari kematian. Para penguasa Yahudi memutuskan bahwa pekerjaan ini harus dihentikan, karena hal ini membuktikan mereka bersalah atas darah Yesus. Dikutip dari Letter 38 tahun 1896. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan perkataan Yesus kepada para murid-Nya berikut ini dalam Yohanes 14 ayat 21 yang berbunyi, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Jadi, mereka yang menuruti perintah Yesus adalah mereka yang mengasihi Yesus, dan barang siapa mengasihi Yesus, maka Allah Bapa akan mengasihi mereka. Dan Yesus akan menyatakan dirinya kepada mereka. Oleh sebab itu, barang siapa mengasihi Yesus dan menuruti perintah-perintahnya, Yesus sendiri akan datang dan menyatakan dirinya kepada mereka. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Sebab yang datang kepada para murid sesudah hari Pentakosta adalah Yesus itu sendiri. Kisah 1 ayat 6 berkata, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?' Siapakah Tuhan yang para murid maksudkan?" Kisah 2 ayat 36 berkata, "Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Tuhan yang para murid maksudkan adalah Tuhan Yesus. Dan salah satu murid yang hadir saat itu adalah Petrus. Jadi, Petrus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang perhatikan perkataan Petrus berikut ini dalam Kisah 5 ayat 9. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Petrus berkata kepada Safira, "Mengapa kamu berdua mencobai roh Tuhan?" Roh siapa yang Petrus maksudkan? Rohnya Yesus Kristus tentunya. Sebab Petrus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan roh Tuhan yang Petrus maksudkan adalah Roh Kudus yang disebutkan dalam ayat 3. Tentang hal ini, Roh Nubuat menuliskan dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 45, paragraf 1. Ananias dan Safira berperan sebagai penipu, berpura-pura mempersembahkan seluruh persembahan bagi Allah. Padahal mereka dengan tamak menahan sebagian untuk diri mereka sendiri. Roh kebenaran menyingkapkan kepada para rasul karakter sejati para penipu ini, dan penghakiman Allah selamanya membersihkan gereja dari noda kotor yang menodai kemurniannya. Bukti nyata dari Roh Kristus yang memahami di dalam jemaat merupakan teror bagi orang-orang munafik dan pelaku kejahatan. Kita sudah pelajari beberapa hari lalu bahwa roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus datang kepada kita sebagai roh kebenaran. Dan roh kebenaran ini adalah Roh Kristus yang memahami kondisi di dalam jemaat. Roh Kristus inilah roh Tuhan yang Petrus maksudkan. Roh Tuhan yang sama yang melarikan Filipus ketika dia selesai membaptiskan sida-sida Etiopia. Kemudian, Kisah 9 ayat 5 berkata, "Jawab Saulus, 'Siapakah engkau, Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus yang kau aniaya itu.'" Jelas sekali bahwa Tuhan yang dimaksudkan dalam buku Kisah adalah Tuhan Yesus. Jadi, yang datang kepada para murid, para rasul,
kepada jemaat mula-mula adalah Yesus itu sendiri, sebagaimana Yesus telah janjikan dalam Yohanes 14 ayat 21. Karenanya, kuasa yang menggoncang dunia itu adalah rohnya Kristus, yang disebut Roh Kudus. Inilah yang renungan hari ini katakan dalam Christ Triumphant halaman 302 paragraf 3. Pasal ketiga, keempat, dan kelima dari kitab Kisah Para Rasul menceritakan tentang kesaksian mereka. Mereka yang telah menolak dan menyalibkan Sang Juru Selamat berharap akan mendapati murid-muridnya putus asa, patah semangat, dan siap menyangkal Tuhan mereka, yaitu Tuhan Yesus. Dengan takjub mereka mendengar kesaksian yang jelas dan berani yang diberikan di bawah kuasa Roh Kudus, yaitu rohnya Kristus. Perkataan dan perbuatan para murid mencerminkan perkataan dan perbuatan guru mereka. Dan semua yang mendengar mereka berkata, mereka telah belajar tentang Yesus. Mereka berbicara seperti Dia berbicara. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bagaimana para murid berbicara sebagaimana Yesus berbicara? Karena Yesus tinggal di dalam mereka. Apa yang mereka katakan bukan dari diri mereka sendiri, tetapi dari Yesus. Sebab memang segala kuasa baik di sorga maupun di bumi telah Allah Bapa berikan kepada Yesus. Kuasa inilah yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya dan curahkan pada hari Pentakosta kepada mereka yang percaya. Oleh rohnya Tuhan Yesus, para murid, para rasul, jemaat mula-mula mengabarkan tentang Yesus adalah anak Allah, dan itulah pekabaran yang menggoncang dunia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini. Bahwa yang datang kepada umat-umat yang percaya dan mengasihi Yesus adalah Yesus itu sendiri, oleh kehadiran rohnya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, menerima Kristus berkuasa dalam hidup kami, tidak hanya mengubahkan kami, tapi menjadikan kami saksinya yang penuh kuasa kepada banyak orang, mulai dari tempat kami masing-masing, bahkan hingga ke seluruh dunia. Mengabarkan tentang Yesus Kristus adalah anak Allah, dan inilah pekabaran yang menggoncang dunia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.